dunia dan akhirat itu tata letaknya tuh bagaimana sih dalam cara pandang? Ada berbagai macam probabilitas atau kemungkinan pandang ya. Jadi dan setiap layer yang kita temukan pada beberapa kemungkinan itu kan menghasilkan cara berpikir dan pemetaan yang berbeda. Misalnya dunia dan akhirat. Berarti dunia itu sendiri, akhirat sendiri. Jadi ada entitas yang berbeda yang mungkin bertentangan, mungkin dikotomis gitu ya. Tapi ada dunia dalam akhirat. Ya. Ada lagi dunia atau akhirat. Gitu ya, ada macam-macam, ada. Jadi itu kalau bisa itu kita renungkan masing-masing gitu ya. Kalau dunia dalam akhirat berarti dunia ini kan bagian awal dari apa yang kita pahami sebagai akhirat. Ini awalnya, nanti endingnya itu di sana yang sekarang kita sebut akhirat. Atau dunia dan akhirat dalam arti dunia atau akhirat itu berarti, loh, kan tetap goalnya akhirat, maka setiap perilaku kita di dunia ini konsep utamanya adalah akhirat. Itu sama dengan Anda mau dari Jogja ke Jakarta kan harus mikir Jakarta nomor satu, supaya tahu berapa lama ke sana, pakai apa, jalannya bagaimana, terus di sana ketemu siapa. Kan pemikiran nomor satu dalam perjalanan itu adalah tentang Jakarta, jadi tentang akhirat. Jadi gampangnya gini, ini saya nyuri apa tidak, nyopet apa tidak, kan saya berpikirnya surga apa neraka misalnya gitu loh, gampangannya ya. Nah, praktisnya gitu loh. Jadi dunia akhirat itu betul-betul harus dielaborasi, harus di workshopkan oleh kelompok-kelompok muslimin di musola-musola. Iki piye aja dunia dan akhirat yang bertentangan atau yang berbeda, ataukah dunia dalam akhirat, ataukah dunia atau akhirat, di mana dunia dan atau akhirat itu sebenarnya kedua-duanya dialektis gitu ya. Tentang dunia akhirat tadi Mbah Nun ada sebuah hadis, ikmal lidunya ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, Mbah Nun bagaimana memahami hadis itu? Saya kan sudah hafal itu sejak kecil ya, sejak madrasah lah, sejak saya dikontor di madrasahnya Pak Carik ya. Dan saya sejak awal sudah ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu nanti berkembang menjadi nggak percaya. Jadi akhirnya saya kan gini, ini kan setelah saya agak remaja, agak gede, setelah SD masuk gontor gitu ya, kan saya berpikir ini berarti kan Rasulullah dikotomis nih, uang outputnya aja bertentangan. Yang satu disuruh dunia itu membuat, disarankan oleh Rasul untuk hidup selama-lamanya, sehingga kalau kerja itu berapapun nggak cukup selama-lamanya kan. Kita harus punya saldo atau investasi yang tidak terbatas, dan nggak mungkin Rasulullah nyuruh kita gitu. Rasulullah itu nomor satu justru menyadari keterbatasan gitu. Makanya kita diajari puasa segala macam supaya kita punya kemampuan untuk terbatas, untuk membatasi diri, untuk menahan diri dan seterusnya gitu ya. Terus wa amali akhiratika ka'annaka ta'isu seolah ka'annaka tamutu ghadan. Jadi hadis itu kan menggambarkan dunia dan akhirat itu pun dikotomis, berbeda, bahkan bertentangan. Yang satu selama-lamanya, satu besok pagi gitu ya. Nah, jadi saya tidak percaya bahwa itu hadis. Saya tidak percaya bahwa itu Rasulullah yang berkata seperti itu gitu. Jadi kalau akhirnya saya menyimpulkan, kemudian saya verifikasi kemana-mana. Karena gini ya, kan saya tidak mungkin menjadi metodolog hadis. Saya tidak mungkin menjadi pelaku takhrijul hadis, artinya output hadis itu diverifikasi secara metodologis, asal usulnya dari mana, siapa yang ngomong, terus diurut sanadnya segala macam. Kan saya tidak mungkin melakukan itu karena saya tidak di wilayah itu juga, dan saya mungkin tidak menguasai metodologinya gitu ya. Tapi kan saya punya metodologi yang Allah kasih otentik gitu. Saya punya akal sehat, saya punya rasul yang nanti ke dalamnya namanya roh. Dalam roh itulah kita dibimbing oleh Allah. Jadi kita selalu berusaha untuk berada pada posisi terbimbing oleh Allah SWT, termasuk dalam memahami itu hadis apa bukan itu. Jadi kalau menurut saya itu maudhu itu. Saya tidak berani ngomong palsu, itu agak kurang sopan ya. Tapi pokoknya kayaknya bukan Rasulullah yang ngomong itu. Mungkin mergoki lawakola, jari-jari ya. Karena kita hidup ini kan sejak dari kampung kan kita itu dibangun cara hidup kita, arah hidup kita itu oleh rasan-rasan ya, oleh tetangga bilang gini, orang lain bilang gini, konco bilang begini, ibu bapak dulu bilang gini. Itu semua membangun secara dialektis, akhirnya kita ngambil keputusan. Terus kemudian ada dunia IT
itu kan rasanan global. Itu membengkakkan kilawakola, membengkakkan rasanan yang tanpa verifikasi. Gitu. Jadi itu kan sangat berbahaya semuanya. Jadi kilawakola atau tembung jarin bahasa Jawanya itu menjadi sangat berbahaya, dan saya tidak mau terlibat di situ. Makanya saya tidak punya akun medsos. Artinya saya sangat berhati-hati terhadap internet, terhadap bahkan pun terhadap Google, apalagi terhadap aplikasi-aplikasi. Saya nggak punya akun semua itu gitu. Supaya saya terjaga berada pada posisi terbimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melihat, mendengar atau menilai, menganalisis apa saja kan gitu.